Di tengah hiruk pikuk kota yang tak pernah diam, napas terasa pendek, langkah seolah dikejar waktu. Saya hanya ingin keluar. Ketika boarding pass ada di tangan, semuanya mulai mereda. Rasanya seperti membuka pintu ke udara segar. Dari jendela pesawat, hamparan bukit dan savana ini sudah terasa akrab. Tapi berdiri di sini, rasanya berbeda. Nusa Tenggara Timur, tempat di mana langit dan tanah seolah bersandar satu sama lain. Sore ini, langkahku menuntun ke gerbang Nusa Tenggara Timur. Di Labuan Bajo, sebuah finisi menunggu. Kayunya berbau laut dan cerita lama. Saat layar terbuka dan angin mulai mengisi perahu, aku tinggalkan dermaga dengan hati yang ringan. Bermatah di Bukit Padar ini terasa berat, tapi juga mengingatkan bahwa keindahan kadang harus diperjuangkan. Keringat mengalir, napas memburu, namun laut biru di bawah sana terus memberi semangat. Akhirnya sampai, indah sekali. Di depan saya, raksasa purba ini melangkah pelan, setiap gerakannya penuh bobot dan keyakinan. Saya menjaga jarak, mengingatkan diri bahwa kita hanya tamu di rumahnya. Angin membawa aroma tanah kering dan laut jauh di sana. Sore ini laut tenang seperti sedang bercerita pelan. Angin membawa aroma asin dan suara burung laut yang pulang. Di depan, matahari merunduk di balik perbukitan Komodo, menumpahkan warna keemasan yang sulit dilupakan. Pagi di Sumba selalu membuat langkah terasa ringan. Di antara rumah-rumah beratap alang-alang ini, waktu seolah melambat. Wajah-wajah kecil yang tersenyum menyapa mengingatkan bahwa perjalanan bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang pertemuan. Jemari yang telah lama mengenal benang ini bekerja tanpa ragu, menyeberangkan satu warna ke warna lain, membangun pola yang lahir dari kesabaran. Saya Indah hanya bisa menatap, meminjam ketenangan dari ritme yang tak pernah tergesa. Lembut sekali, setiap helai benangnya terasa hidup. Terima kasih sudah berbagi karya seindah ini, Nek. Sama-sama, Nak. Senang ada yang menghargai tenunan lama kami. Saya akan selalu ingat sentuhannya. Menutup hari dengan laut yang tenang. Sambil memasang masker, aku merasakan udara sore yang hangat di pipi. Persiapan sederhana, tapi setiap langkahnya berarti. Saat tubuh menyentuh air, semuanya jadi sunyi. Di bawah permukaan, dunia berubah. Di bawah permukaan, dunia terasa melambat. Setiap tarikan napas sebelum menyelam menjadi alasan untuk tetap hadir. Karang-karang ini tumbuh sabar, menciptakan rumah bagi ribuan warna yang menari di sekitarnya. Tenang sekali melihat penyu hijau ini melayang tanpa tergesa-gesa. Gerakannya mengingatkan bahwa lautan memiliki ritmenya sendiri. Dari balik kaca konservasi, aku bisa mengamatinya dari jarak aman. Setiap sisik pada cangkangnya seperti peta perjalanan. Perjalanan panjang menuju Atambua, melewati sabana kering, jalan yang seolah tidak berujung, dan hamparan bukit yang disapu angin timur. Di antara debu dan matahari sore, ada jeda untuk merenung tentang tanah yang keras namun penuh kehangatan. Atambua, Kota yang menyimpan kisah persaudaraan. Saya melintasi jalan savana yang kering, ditemani angin dan debu timur. Setiap tikungan membawa harapan baru. Di ujung sana, cerita akan berlanjut. Di ujung barat Pulau Timur ini, perbatasan bukan hanya tentang garis di peta. Ada cerita, ada napas yang berbeda. PLBN Mota Ain berdiri rapi dan modern, menyambut siapapun yang melintas. Ada sesuatu yang berbeda di perbatasan. Bukan sekadar garis di peta, tapi cerita yang bertemu. Di sini, angin membawa dua bendera berkibar bersama. Tenang, tapi penuh makna. Selamat pagi, Bapak. Pagi juga, Nona. Silakan. Senang ketemu langsung di Pasar Atambua ini. Ramai sekali ya? Iya, tiap hari begini. Ini sayur dari kebun sendiri. Wah, segar sekali. Berapa harga? Murah saja, yang penting sehat. Terima kasih sudah mampir. Sama-sama. Di sini, setiap langkah berarti setetes air untuk esok. Anak-anak dan ibu-ibu ini berjalan berkilo-kilometer, membawa jeriken yang lebih berat daripada senyum mereka. Saat matahari mulai turun seperti ini, rasanya seluruh sabana ikut bernapas lebih pelan. Hening, luas, tapi juga penuh cerita yang tidak kita dengar kalau terburu-buru. ada momen-momen yang mengingatkan kita untuk berhenti sejenak. Dari puncak Padar ketika napas tercekat oleh keindahan, ke tangan yang menenun sejarah satu helai demi helai. Tatapan mata naga yang tenang namun penuh daya, dan tawa lepas di antara perjalanan.
Menyaksikan ombak terakhir hari ini, rasanya seperti diingatkan lagi betapa setiap perjalanan punya ujung tapi juga awal yang baru. Di sini, di tepi pantai Oesapa, aku belajar bahwa ketenangan bisa kita temukan di antara riak terakhir ombak. Lautnya, anginnya, warnanya mengingatkan kita betapa berartinya menjaga keindahan ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.